kasih hitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bergabung di malam hari ini dalam Jamuan Ratu Adil, di mana program ini merupakan program bentukan atau program kerjasama dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Islam Radha Rahmat Malang bersama Kampus Desa Indonesia. Dan saudara, meski diprotes banyak pihak, pemerintah dan juga DPR akhirnya menuntaskan dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tentu saja Undang-Undang Cipta Kerja kurang lebih 1 minggu terakhir mendapatkan banyak sorotan, banyak kontroversi, dan juga di beberapa daerah ada juga aksi-aksi dari mahasiswa dan juga publik yang menentang keberlakuan dari undang-undang ini. Banyak sekali dari pihak akademisi, politikus, dan kalangan-kalangan aksi lainnya yang menyoroti klaster-klaster yang termuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di malam hari ini kita akan berbincang secara langsung dan mengulik apa saja yang menjadi problem keberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan terkait dengan tema di malam hari ini yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, State Capture Corruption, dan resentralisasi urusan pemerintahan. Saya sudah tergabung bersama dua narasumber, dua tamu saya di kesempatan malam hari ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu langsung dari akademisi Untak Surabaya, ada Dr. Sofyan Hadi MH. Selamat malam, Pak Dr. Sofyan, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas gelar doktoralnya, Pak Sofyan. Saya manggilnya jangan Pak deh, kayaknya kayak gimana biar saja, biar langgeng ya bicaranya ya di malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua masih akademisi juga. Kali ini pernah berbincang dengan saya mungkin di Jamuan Ratu Adil sesi ketiga mungkin ya. Ada akademisi FH Untak Banyuwangi, Dr. Kandidat Demas Brian MH. Selamat malam, Mas Demas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana di Banyuwangi? Sehat, alhamdulillah baik. Oke. Semua baik saja. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk yang bergabung di kesempatan malam hari ini, dan saya akan membuka sesi, 2 sesi pertanyaan, nanti di menit ke-30 dan di menit ke-50 sebelum kita berpisah. Bisa melalui chat atau bisa melalui live chat ya di YouTube Kampus Desa Indonesia. Dan untuk siaran tundanya juga disiarkan di YouTube Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Islam Radha Rahmat Malang. Saya langsung ingin ke Mas Sofyan terlebih dahulu. Mas Sofyan, seperti yang kita tahu di beberapa daerah banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian pihak masyarakat, buruh ya, yang menentang keberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pendapat Mas Sofyan? Jadi begini, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan hari Senin kemarin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, ada yang patut diapresiasi, tapi ada juga yang bermasalah, yang perlu dipertanyakan oleh rakyat yang akan terikat dengan undang-undang tersebut. Memang kalau dilihat dari latar belakang, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah respon tepat, malah sangat cepat dari pemerintah terhadap berbagai permasalahan kita dalam berbangsa dan bernegara, terutama terkait dengan masalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih yang menimbulkan multi efek
baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun terhadap pertumbuhan ekonomi yang secara langsung tentu akan berujung atau berakibat kepada terhambatnya kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau itu saya perlu apresiasi. Karena kalau kita baca misalkan laporan dari dunia internasional, salah satu hal yang menyebabkan indeks of competitiveness-nya Indonesia rendah itu salah satunya adalah namanya burden of government regulation. Terlalu banyak aturan pemerintah. Sehingga kalau menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini memangkas prosedur-prosedur. Dari segi itu saya bisa apresiasi. Artinya kita butuh hal-hal seperti ini. Kita perlu memangkas regulasi-regulasi yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi perlu diingat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya kepentingan ekonomi yang harus diperhatikan, tapi kepentingan human terhadap perlindungan hak asasi manusia yang sekarang banyak didemo terkait dengan klaster tenaga kerja, kemudian kepentingan lingkungan hidup, bahkan kalau menurut saya itu adalah kepentingan terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Ini yang saya mau sorot gitu. Mungkin yang lain sudah banyak orang membahas gitu. Undang-undang ini salah satu kelemahannya adalah resentralisasinya terlalu nyata gitu. Bahkan sangat banyak gitu. Sesuatu yang tidak perlu diresentralisasi. Padahal kalau kita baca konstitusi kita, kalau kita baca undang-undang dasar kita itu pasal 18 ayat 2, kemudian ayat 5, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi. Bahkan dalam ayat 5-nya disebutkan otonomi yang seluas-luasnya, walaupun dia dikunci dengan kata kecuali di sana. Tapi bukan berarti terus pengecualian itu memberikan discretionary power kepada pemerintah pusat untuk tiba-tiba meresentralisasi urusan pemerintahan. Kalau menurut saya itu kurang tepat juga dari aspek ketatanegaraan. Bahkan kalau kita lihat pasal 18A misalkan ayat 1 dan ayat 2, terutama di ayat 1, hubungan pengelolaan sumber daya alam itu dibagi atau dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan. Di mana letak keadilannya bagi daerah ketika hal-hal yang sepele saja itu diresentralisasi oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak sekali contoh misalkan yang ada di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja yang saya terima, draft terakhir itu. Misalkan terkait gini, izin kegiatan usaha yang berisiko tinggi itu langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Tidak ditentukan jenis izinnya apa, padahal kegiatan usaha yang berisiko tinggi itu banyak. Dijabarkan misalkan untuk pemanfaatan perairan pesisir, itu sama sekali sekarang izin pemanfaatannya itu menjadi kewenangan pusat. Izin misalkan di bidang perikanan, izin di bidang pertambangan dan sebagainya itu menurut Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini yang sangat disayangkan gitu. Kenapa? Terlalu masif resentralisasi itu. Padahal kita dulu tahun 98, tahun 98 terjadi reformasi, dan tahun 99 sampai tahun 2001 itu terjadi reformasi konstitusi itu, salah satu hal terpenting yang dibahas itu adalah terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru itu kita istilahnya itu tidak tahan dengan sentralisasi kekuasaan yang berpusat di pemerintah pusat. Maka mulai diberikan daerah otonomi, kebebasan, kemandirian untuk mengelola beberapa urusan pemerintahan. Apakah kita mau kembali ke sana lagi, itu juga menjadi pertanyaan yang kalau menurut saya itu ini salah satu kelemahan di balik kelemahan-kelemahan lain di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin kita bisa diskusikan lain waktu.
Ya, sebelum kita ke resentralisasi urusan pemerintahan, ya, saya mau menyoroti tentang apa ya, kondisi atau fenomena yang terjadi belakangan ini. Bahkan semua apa ya, semua ya di beberapa daerah dan mayoritas memang uh, diwarnai dengan aksi-aksi yang anarki, ya, oleh ya entah itu karena di apa ya, saya melihat semalam itu sudah mulai ada kontra opini nih Mas Sofyan. Saya ke Mas Sofyan terlebih dahulu. Ada kontra opini yang seakan dibuat oleh pemerintah terkait dengan aksi-aksi massa yang ya hingga yang apa yang kita ketahui bahwa ada tagar ya terhadap DPR, pemerintah, mosi tidak percaya dan lain sebagainya diikuti oleh aksi-aksi mahasiswa buruh. Nah, menurut pandangan Mas Sofyan, sejauh ini apakah proses pembentukan Omnibus Law ini sudah sesuai? Karena kan di apa namanya yang kita kenal ada tata pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan ini yang dibentuk adalah masalah Omnibus Law. Itu bagaimana, Mas? Jadi begini, kalau kita bicara tentang teori perundang-undangan khususnya di bidang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, ada asas ada prinsip yang harus dipatuhi oleh pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden. Ada namanya asas formil, ada namanya asas material. Kita lihat yang banyak dipermasalahkan di samping materi muatannya itu adalah terkait dengan asas formil. Ya. Di dalam asas formil itu salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah harus memperhatikan partisipasi publik yang seluas-luas. Ini yang dipermasalahkan oleh banyak orang gitu. Partisipasi publik yang tidak dibuka kanalnya seluas-luasnya kepada rakyat. Walaupun dalam undang-undang kita itu, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu, partisipasi publik itu hanya bersifat formil. Memang itu salah satu kelemahan Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Tidak ada kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mengikuti hasil partisipasi. Kan tergantung istilahnya itu kebijakan yang mau diambil oleh DPR dan Presiden. Tapi dari aspek formil, partisipasi publik itu harus dibuka. Ya. Kayaknya ini kanal yang istilahnya itu yang tidak dibuka selebar-lebarnya oleh DPR dan pemerintah ketika mendraft naskah akademik, kemudian termasuk mendraft draft dari rancangan undang-undang cipta kerja yang jadi memang dari segi formil. Tapi kalau dilihat misalkan dilihat dari proses pembentukan secara formil positivistik ya, saya tidak mau sebut formil normatif, dari secara formil positivistik ya, tidak ada yang dilanggar karena memang dia sudah ada dalam prolegnas, dia ada naskah akademiknya, dia ada draftnya, dia disusun berdasarkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Secara formil tidak ada masalah. Tapi dalam aspek formil itu juga harus diperhatikan substansinya. Contoh misalkan, naskah akademik itu harus disusun juga berdasarkan kajian akademik. Ya. Saya tahu nih undang-undangnya tebal itu. Naskah akademiknya nggak terlalu, istilahnya itu nggak terlalu wow gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu masih bisa diperdebatkan baik secara filosofis, baik secara teoritis dan sebagainya. Jadi wajar kalau menurut saya orang mempermasalahkan itu. Yang menjadi masalah mungkin kalau perlu disorot itu adalah peaceful protester itu atau peaceful protesting itu boleh, protes secara damai itu boleh dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh Declaration of Human Rights, kemudian dijamin oleh ICCPR. Yang tidak boleh itu adalah anarkis. Kalau anarkis sudah lain lagi. Dimanapun sistem hukum, dimanapun demo anarkis itu tidak dibenarkan. Tapi menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara dan tidak boleh ada represif dari negara maupun aparaturnya terhadap demo tersebut. Jadi sekali lagi wajar kalau rakyat demo. Aha. Tapi yang nggak boleh sekali lagi jangan demo anarkis. Oke. Ya. Saya dapat menangkap maksudnya Mas Sofyan. Saya mau ke Mas Demas lebih dahulu. Mas Demas, adanya goreng-menggoreng atau giring kemudian digoreng opini publik ya terkait dengan potensi konflik kepentingan dalam lembaga
Kalau kemarin itu kan setelah ada case-nya revisi Undang-Undang Minerba, ya, kemudian Undang-Undang KPK yang kemarin kita sempat berdiskusi secara langsung. Nah, kemudian bagaimana posisi nih ya, maksudnya perspektif Mas Demas melihat apakah dalam Omnibus Law ini ada potensi konflik kepentingan? Karena dari 575 anggota DPR, 262 diantaranya itu merupakan pengusaha. Nah, apakah memang benar ada kecenderungan patronase klientelisme seperti itu untuk melanggengkan oligark, para oligark untuk menyusun peraturan yang mengamankan usahanya? Silahkan. Mohon maaf, Mas Demas bisa di-unmute? Saya tidak bisa mendengar suara Mas Demas. Didengar? Oke, sudah. Oke. Baik. Pertanyaannya cukup berat ya bagi pakar hukum manapun, karena tadi harus melihat politik hukumnya ya gitu. Yang jelas begini, kalau kemudian saya harus menjawab apakah ini syarat kepentingan karena anggota dewan sekian ratus adalah pengusaha, saya tidak punya data yang cukup kuat untuk itu. Tapi yang pasti adalah kemudian undang-undang ini sebenarnya sudah cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum periode yang kedua ya, dibuktikan dengan pidato pelantikan Presiden Jokowi yang kedua di MPR pada waktu itu. Beliau sudah menyampaikan bahwasanya akan ada regulasi yang akan mampu memangkas sekian puluh undang-undang yang kemudian kita kenal dengan namanya Omnibus Law. Nah, memang di dalam peraturan pembentukan perundang-undangan tidak ada sistem yang mengakomodir atau mengistilahkan yang namanya Omnibus Law itu tidak ada. Ya, pembentukan peraturan perundang-undangannya ya sama dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Cuman persoalannya kemudian adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mampu memangkas sekian ratus pasal, bahkan sekian puluh undang-undang. Saya tidak tahu, saya lupa tepatnya 70 atau 80 undang-undang. Nah, persoalannya adalah kemudian kalau kita mengundangkan satu produk undang-undang saja, itu proses pembentukannya harus dilalui cukup panjang ya. Apalagi kemudian ini berkaitan dengan sekian puluh undang-undang dan sekian ratus pasal. Maka tidak serta-merta juga semudah itu kemudian untuk memunculkan produk hukum tersebut. Karena akan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Mungkin saya lebih nanti saya akan lebih fokus ke beberapa hal yang belum disentuh oleh Dr. Sofyan. Saya mungkin lebih fokus kepada mengenai ketenagakerjaannya ya, yang mungkin banyak, ada investasi, ada perizinan, kemudian ada ketenagakerjaan, banyak sekali yang di situ ya. Mungkin saya akan menyoroti mengenai ketenagakerjaannya saja. Kenapa kemudian undang-undang ini menjadi dilema sekali, kemudian menjadi masa aksi yang segitu banyaknya. Banyak hal sebenarnya, cuman akan saya 5 saja yang akan saya gunakan, yang ini cukup akan mempengaruhi masa depan rakyat Indonesia atau angkatan kerja yang baru, mahasiswa kita, ya kan, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan merasakan undang-undang ini ketika dia masuk dalam dunia kerja. Katakanlah misalnya yang paling urgent adalah mengenai upah minimum. Nah, upah minimum di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemarin, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di pasal 1889 itu mengatur bahwasanya standar upah minimum itu ada di tingkatan kabupaten kota atau sektoral. Sedangkan di Omnibus Law itu sudah dihapus, kemudian diganti menjadi upah minimum provinsi. Nah, provinsi ini kan banyak sekali kabupaten kota yang tidak sama. Katakanlah Surabaya, Mas Sofyan misalnya, Dr. Sofyan misalnya, Surabaya dengan di Banyuwangi misalnya. Ini kan berbeda. Kalau kemudian Banyuwangi mengikuti standar hidup Surabaya, alhamdulillah sekali. Tapi tidak bisa kemudian Surabaya disamakan dengan standar hidup kota yang lebih kecil dari Surabaya. Ini kan persoalan lagi. Nah, kemudian di pasal 79 mengenai waktu kerja. Nah, di Undang-Undang 13 2003
tentang ketenagakerjaan jelas bahwasanya jam kerja itu hari kerja adalah 6 hari kerja dengan 1 hari libur atau 5 hari kerja dengan 2 hari libur. Dengan asumsi selama 1 minggu itu ketemu 40 jam. Jadi nanti pekerja ini akan ketika 1 hari itu 8 jam kerja, maka dia bisa libur dengan waktu 2 hari. Karena 5 hari. Kan 40 jam 1 minggu, tinggal dibagi aja. Nah, ini kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihapuskan. Jadi 8 jam sehari hanya libur 1 hari. Ini kan kelebihan 1 hari. Dan lemburnya kalau di Undang-Undang 13/2003 itu dibatasi per hari hanya 3 jam. Dengan asumsi 14 jam dalam 1 minggu. Nah, ini dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian diganti jenjang 4 jam 1 hari, atau maksimal 18 jam 1 minggu. Ini kan memperberat lagi. Kita jangan lupa bahwasanya jam kerja ini diperjuangkan oleh teman-teman aktivis buruh. Ya. Apakah didengar suara saya? Ya. Oke, saya ulangi ya. Nah, pada masa perjuangan proletar, buruh pada waktu itu yang diperjuangkan adalah jam kerja. Dari 12 jam kerja di masa revolusi industri, sampai dengan sekarang modern menjadi 8 jam kerja. Ini kan memberatkan sekali. Kemudian di pasal 59, di Undang-Undang 13 tahun 2003, mengenai pekerjaan kontrak. Nah, ini yang paling penting harus diketahui oleh masyarakat. Di dalam Undang-Undang 13 2003, pekerja yang dipekerjakan secara kontrak itu diberikan batasan oleh Undang-Undang 13 2003 pada waktu itu, yaitu adalah 2 tahun dengan maksimal 1 tahun perpanjangan, sehingga total 3 tahun. Maksimal itu sudah, maksimal 2-3 tahun. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus ketentuan batas maksimal. Artinya bisa saja kemudian generasi besok yang menjadi pekerja atau bahkan sekarang yang menjadi pekerja, bisa saja perusahaan itu mengontrak dia menjadi seumur hidup. Ya. Bayangkan menjadi pekerja kontrak seumur hidup, bukan pekerja tetap. Beda lagi pekerja tetap. Maka hak-haknya juga berbeda. Nah, kemudian apa yang menjadi beda? Pasti pesangon, tunjangan pensiun dan sebagainya itu tidak akan ditemukan oleh pekerja kontrak. Nah, kemudian di poin yang terakhir adalah mengenai pesangon. Nah, pesangon di Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 156 itu dikatakan pekerja ketika di PHK atau diberhentikan itu mendapatkan 32 kali gaji ketika diberhentikan pesangonnya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu dikurangi hanya menjadi 25 kali gaji. Jadi wajar saja kemudian saat ini banyak buruh yang mogok kerja, kemudian turun aksi, banyak mahasiswa yang merasa ya mereka tidak semuanya kemudian berpikir pasti menjadi pengusaha ya, pasti siapa yang akan mengisi sektor pekerja. Jadi calon-calon pekerja di masa depan yang dalam konteks mahasiswa hari ini menjadi marah begitu kan, kemudian turun ke jalan, saya pikir itu hal yang wajar ketika kita, tapi juga saya tidak mewajarkan sesuatu yang anarkis gitu loh. Jadi ini problem yang salah 5 ya dari sekian puluh. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Sofyan problem-problem yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dr. Sofyan. Nah, dari sekian salah satu dari 5 gitu ya tadi yang disampaikan. Itu baru dari klaster ketenagakerjaan, ya kan? Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Omnibus itu kan sudah sudah mengandung berapa? 10 ya, mencakup 10 kalau nggak salah ya Mas Sofyan ya. 10 klaster ya, diantaranya yang peningkatan ekosistem investasi, yang kedua baru ketenagakerjaan dan seterusnya. Nah, baru di klaster ketenagakerjaan yang menuai banyak sekali masalah. Sedangkan jika kita lihat dari asas di Omnibus Law ini, salah satunya ada pemerataan hak, kepastian hukum, kemudian berusaha kebersamaan dan kemandirian, ternyata tidak tercapai. Menurut pendapat Mas Dr. Sofyan. Oke, jadi begini. Saya melihatnya begini. Pemerintah itu sudah tahu obat, sudah tahu penyakitnya apa gitu. Sudah tahu penyakitnya apa, kelemahan kita di bidang regulasi itu tahu. Terlalu banyak aturan,
Tapi kalau menurut saya salah resep. Seharusnya kalau aturannya itu yang terlalu banyak, resepnya adalah bukan hanya undang-undang seperti Cipta Kerja ini yang di Omnibus Law sekitar 79 undang-undang. Yang seharusnya dipangkas itu adalah kewenangan membentuk aturan. Tidak semua lembaga diberikan kewenangan. Masalahnya sebenarnya bukan di undang-undang kita. Masalahnya itu di permen dan seterusnya. Pernah ada penelitiannya. Jadi masalahnya kita bukan di undang-undang. Undang-undang berapa sih? Yang numpuk itu kan permen. Sebenarnya buruh itu di undang-undang tenaga kerjaan itu yang dipermasalahkan buruh itu nggak seperti yang resep yang diberikan sekarang. Tidak diberi resepnya nggak seperti ini yang mereka minta. Walaupun mungkin permintaannya itu nggak semua bisa dituruti, tapi ini agak kebablasan. Contoh misalkan, yang diminta oleh buruh dulu kalau kita lihat demo setiap tanggal 1 Mei, May Day itu adalah 2 hal aja tuntutannya buruh itu. 1, penghapusan pekerja outsourcing, dan yang kedua adalah skema penghitungan UMK. Itu aja sebenarnya dari dulu itu. Yang lain-lain oke lah ada masalah, misalkan penggunaan TKA dan sebagainya. Tapi sebenarnya problem utamanya, the major problem dalam bidang ketenaga kerjaan itu dua itu. 1, terkait dengan penghapusan outsourcing, kemudian yang kedua adalah terkait dengan UMR. Bisa kita baca misalkan seperti draft yang saya pernah baca. Ini nggak tahu resmi atau tidak, karena anggota DPR juga ketika rapat paripurna dikasih itu draft terakhirnya. Salah satu hal yang paling menggelitik itu adalah misalkan terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Penggunaan tenaga kerja asing. Misalkan di poin 3 itu, salah satunya yang saya baca itu adalah terkait dengan misalkan boleh tenaga kerja asing itu digunakan untuk misalkan karena pekerjaannya berhenti, karena terjadi bencana misalnya. Itu kan aneh itu. Itu untuk mengakomodir siapa itu. Saya juga bingung itu. Makanya gini pertanyaan ke Mas Demas tadi, saya merespon ini. Saya teringat kalau kita belajar namanya filsafat hukum itu, selalu dibilang gini, hukum semurni-murninya hukum, seideal-idealnya hukum, dia adalah produk politik. Maka selalu saya menyatakan begini, norma-norma, saya punya dalil begini, norma-norma yang ada di dalam undang-undang itu, atau apapun namanya, itu adalah wujud dari konsensualisme pembentuk. Tidak ada namanya norma yang bisa lepas dari namanya kemauan pembentuknya. Misalkan kalau pertanyaannya Mbak Ambar tadi terkait apakah ada pengaruh karena pengusaha banyak di DPR, saya yakin ada. Tidak mungkin nol, walaupun tanpa data kalau itu. Karena mau tidak mau, norma-norma itu adalah perwujudan dari kemauan pembentuknya. Walaupun misalkan tujuan mereka membentuk ini mulia gitu. Saya lihat itu tujuannya bagus banget ya gitu, punya istilah membuka lapangan kerja, menghilangkan bottleneck terhadap investasi, dan saya salut kalau itu. Tapi ketika dinormakan, tujuan itu nggak sampai gitu. Maka sekali lagi kita tidak bisa lepaskan bahwa norma-norma yang ada di dalam undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan tadi itu memang tidak bisa dilepaskan dari background. Coba yang nyusun undang-undang Cipta Kerja ini adalah seorang yang agamis, kemudian moralnya bagus gitu, kemudian tidak ada konflik of interest, pasti beda hasilnya. Karena istilahnya ini pasti ada kepentingan yang dibela, karena mau tidak mau kan kalau undang-undang pasti ada kepentingan yang dibela. Pasti ada pengaruh di situ, ada pengaruh personal pembentuk istilahnya itu anggota DPR dan pemerintah. Saya baca tulisannya dosen UNER bagus banget. Undang-undang Cipta Kerja itu katanya gini, menggunakan paradigma yang berbeda dari perspektif HAM. Apa katanya? Dia menggunakan namanya friendly market human right paradigma. Jadi dia menggunakan paradigma hak asasi manusia yang ramah pasar. Tapi hak itu ada itu katanya dosen UNER, Dr. Herlambang, bagus banget itu. Jadi
undang-undang yang dibangun, undang-undang cipta kerja ini ramah pasar. Coba misalkan lihat di klaster tenaga kerjaan. Saya lihat begini, politik hukum yang ingin dibangun oleh pemerintah terkait di klaster tenaga kerjaan itu adalah ingin menjaga keseimbangan antara pengusaha dan buruh. Apakah mungkin seorang pengusaha dan buruh memiliki kedudukan yang sama? Ya. Tidak mungkin. Karena mau tidak mau buruh itu adalah yang butuh pekerjaan, pengusaha adalah pekerja. Walaupun secara teori dua-duanya saling membutuhkan, kan? Tapi siapa yang paling butuh? Yang paling butuh adalah buruh. Maka membangun istilahnya itu balance secara kontraktual terhadap buruh dan pekerja itu tidak mungkin bisa terjadi karena memang posisinya adalah berbeda. Saya lihat istilahnya itu politik hukum yang dibangun oleh pemerintah ketika melihat istilahnya itu atau merevisi undang-undang tenaga kerjaan. Kita bisa lihat masalah cuti misalkan. Cuti yang diatur di situ kan cuti tahunan, tapi buruh bisa diberikan namanya istirahat panjang yang disepakati antara pekerja dan buruh. Pertanyaan hukumnya begini, apakah ada pengusaha yang mau menggaji karyawannya tapi tidak bekerja? Saya yakin itu hanya pengusaha yang berhati mulia, berhati baik, dan sebagainya itu. Makanya selalu saya bilang begini, kalau ada pengusaha yang seperti itu mulia banget kan itu. Makanya politik hukumnya itu yang kalau menurut saya itu yang perlu kita kritisi gitu. Tidak salah seperti itu, politik hukumnya bagus, tapi itu hanya dalam khayalan, itu hanya utopis gitu. Susah diwujudkan dalam prakteknya, susah diimplementasikan karena sekali lagi tidak akan pernah setara kedudukan antara pengusaha dan buruh itu. Selalu buruh lebih rendah, selalu pengusaha lebih tinggi. Maka negara itu dibentuk dalam rangka untuk menyeimbangkan kedudukan antara buruh dengan pengusaha tadi itu. Itulah peran negara untuk membuat regulasi untuk menjaga keseimbangan, untuk menutupi kelemahan dari buruh, sehingga dia minimum selevel dengan pengusaha. Gimana caranya? Ditentuin tuh jenis cuti-cutinya, ditentuin aturan-aturannya, gaji-gajinya. Kalau berdasarkan kesepakatan ya, tetap yang akan dirugikan itu adalah buruh. Itu pendapat saya ya. Baik. Di menit ke berapa ini ya? Oke, kita sudah bisa membuka pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silahkan langsung raise hand atau di-unmute, bisa langsung. Jadi saya sudah ada, halo, ada yang mau bertanya? Silahkan bisa langsung unmute. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya mau membuka pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Pusat Kajian Anti Korupsi. Selamat malam, saya ingin bertanya, anonim. Saya ingin bertanya untuk kedua narasumber terkait dengan isu state capture corruption yang di klaster lingkungan, bahwa ada beberapa opini yang menganggap bahwa RUU Cipta Kerja sebagai bentuk state capture corruption. Di antaranya ada 3 indikasi, yaitu pemerintah dan DPR memfasilitasi perusakan atau penyelewengan kekuasaan melalui kebijakan. Kedua, memberikan kejahatan lingkungan di depan mata. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dari perusakan lingkungan hidup. Pertanyaan saya, bagaimana menurut masing-masing narasumber terkait dengan opini yang menyebut bahwa RUU Cipta Kerja adalah undang-undang state capture corruption yang pertama. Kedua, bagaimana caranya agar UU Cipta Kerja dapat dibatalkan? Silakan. Mungkin Mas Demas dulu, tadi sudah ke Mas Dr. Sofyan. Silakan Mas Demas. Baik, kalau ukuran adalah lingkungan, sebenarnya kemudahan peraturan ya. Jadi peraturan itu memang sengaja dilonggarkan oleh pemerintah, memang untuk menarik investasi-investor, terutama investor asing ya, yang mempunyai modal besar. Kenapa? Karena di zaman periode lalu atau periode-periode sebelumnya, bahkan investor itu jika ingin menginvestasikan uangnya untuk membuat satu perusahaan di Indonesia itu
butuh waktu lama hingga hampir 2 tahun. Ya. Nah ini yang kemudian ketika sudah selesai perizinannya ternyata modal untuk investasinya sudah habis, kira-kira begitu, sehingga kemudian mereka tidak jadi. Nah pengalaman ini sering terjadi di masa lampau. Nah kemudian pemerintah mengendorkan ketentuan-ketentuan itu dengan banyak memangkas lajur investasi. Ya. Nah, akhirnya kemudian salah satunya adalah ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan hidup juga. Nah, tapi kemudian pemerintah berdalih, Presiden berpendapat melalui Menko Polhukam beberapa waktu lalu di Nata Najwa juga mengatakan, tapi regulasi yang lain dipertegas bahwasanya ketika ada perusahaan yang dimungkinkan atau sudah terlihat berpotensi akan merusak lingkungan, maka akan langsung ditutup, bukan peringatan lagi. Bahasanya begitu, tapi apakah itu dalam bentuk regulasi apa namanya, saya belum muncul itu. Yang pasti tidak di Omnibus Law ini, tidak di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan? Ya sampai hari ini kanalisasi untuk menguji undang-undang itu kanalisasinya hanya di Mahkamah Konstitusi ya, melalui jalur judicial review. Jadi MK adalah salah satu penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apakah kemudian nanti undang-undang MK ini, MK akan melihat apakah undang-undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Katakanlah misalnya di dalam nilai hak asasi manusia misalnya. Apakah kemudian jam kerja, upah dan sebagainya bagi pekerja ini melanggar hak asasi manusia atau tidak gitu. Kalau kata Bung Karno dulu kan ketika Indonesia merdeka ini tidak boleh ada lagi namanya eksploitasi belang parlom, kira-kira begitu. Tidak ada penghisapan manusia terhadap manusia yang lain. Gitu. Tapi kemudian kita juga melihat politik hukumnya hari ini, saya tidak pesimis dengan MK ya, tapi MK itu dibentuk dengan komposisi 9 hakim yang terdiri dari 3 eksekutif, 3 legislatif DPR, 3 lagi dari Mahkamah Agung. Kemungkinan kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ini tercipta begitu cepatnya karena adanya kolaborasi yang cantik gitu kan antara presiden, eksekutif dengan parlemen hari ini, maka 6 hakim MK ini akan lebih kuat suaranya dan 3 hakim dari Mahkamah Agung yang kemungkinan masih bisa kita harapkan juga akan kecil ketika diputus menjadi voting gitu. Jadi saya agak pesimis juga ke MK, tapi saya tidak tahu regulasi yang mau bermohon kepada legislative review DPR atau Perpu Presiden juga saya agak pesimis juga gitu. Nah ini yang saya bingung gitu, kira-kira gitu. Baik, Mas Dr. Sofyan, state capture corruption di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, begini, seperti saya utarakan tadi itu, bahwa sekali lagi undang-undang itu adalah produk politik, nggak bisa dilepaskan dari itu. Mau berdebat bagaimanapun, tetap undang-undang adalah produk politik, mau seideal apapun gitu. Karena memang dia dibentuk oleh lembaga politik. Terkait dengan tadi pertanyaannya itu, kalau saya lihat begini, salah satu bahaya pepeng itu, katanya Dr. Riza Ramli itu, pengusaha yang merangkap penguasa, ya salah satu bahayanya itu. Tapi sebagian besar ketika kekuasaan itu, gimana? Sebagian wakil-wakil rakyat kita itu sebagian besar adalah pengusaha loh. Salah rakyatnya milih itu. Makanya kenapa makanya kenapa ada statement gurita oligarki. Nah, itu. Betul. Jadi salah satu bahayanya begitu. Ketika ini tidak salah ya, pengusaha juga punya hak politik itu. Kita tidak bisa mempermasalahkan itu karena memang sistem kita sudah demokrat, nggak salah dia. Yeah. Tapi ketika jiwanya ketika dia masuk ke kekuasaan, terus jiwa pengusahanya lebih besar dari jiwa public service sebagai public servant, itu yang bahaya. Nggak salah. Makanya itu dulu yang dikhawatirkan ketika misalkan oleh Plato, Aristoteles, bahwa salah satu bentuk pemerintahan yang buruk itu adalah oligarki. Misalkan kalau kita lihat misalkan siklus Polybius, misalkan salah satu bentuk kemerosotan pemerintahan itu adalah ketika kekuasaan itu dipegang oleh sekelompok orang-orang kaya yang punya kepentingan di situ, maka rusaklah pemerintahan itu.
Itu yang dikhawatirkan dari dulu. Maka sekali lagi dilihat dari hak konstitusional, nggak salah. Maka yang harus dihindari itu adalah pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan terlalu dalam atau pengusaha-pengusaha yang tidak mampu melepaskan istilahnya itu jiwa entrepreneurship-nya di DPR gitu. Jangan sampai undang-undang itu sebagai ladang wirausaha gitu kan, itu yang bahaya itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang terjadi kalau misalkan pengusaha sudah masuk ke politik. Tapi banyak juga, tidak semua gitu ya, pengusaha juga ada yang sukses gitu. Kita bisa lihat contoh di Indonesia gitu. Banyak di luar negeri juga banyak pengusaha yang menjadi pemimpin tapi dia sukses. Gitu. Yang masalah berarti hanya di moralitas saja, kepentingannya yang terlalu luas. Nah, itu yang kelihatan kalau saya lihat sekali lagi, karena undang-undang itu produk politik, itu yang sangat kelihatan memang di undang-undang Cipta Kerja. Sekali lagi pemerintah itu ingin menyeimbangkan kedudukan pengusaha dengan buruh, tapi itu gagal. Gagalnya banyak gitu ya, gagalnya banyak gitu. Seperti yang tadi saya ungkapkan oleh dosen UNER, Dr. Herlambang itu, paradigma yang dibangun itu adalah friendly market human right paradigma. Itu yang berarti kan yang diuntungkan pengusaha gitu, bukan buruh gitu. Walaupun ada sebagian norma dalam undang-undang Cipta Kerja itu menguntungkan buruh. Kita nggak bisa menafikan itu. Kita tidak boleh sebagai orang yang pernah membaca terus tidak sama sekali itu ya keliru. Ada keuntungannya itu. Tapi kita menafikan kesalahan-kesalahan itu juga kurang tepat. Contohnya begini. Saya di satu sisi setuju misalkan kalau tidak semua jenis usaha itu izin. Saya setuju. Setuju banget gitu. Karena kalau kita pernah lihat ya, penyusunan izin lingkungan itu berat bagi pengusaha. Berat gitu. Tapi ada kepentingan yang dirugikan di situ. Apa itu? Kepentingan lingkungan hidup. Bahkan kan kita sudah udah mengenal namanya sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Generasi sekarang itu tidak hanya istilahnya itu bertanggung jawab terhadap generasi sekarang, tapi dia juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab untuk menyiapkan lingkungan hidup yang baik terhadap generasi yang akan datang. Maka kalau saya lihat begini, ada hal yang sangat krusial ketika tidak semua wajib izin itu terhadap misalkan yang berisiko rendah dan yang berisiko sedang biasa itu tidak wajib ada izin. Di situ letaknya adalah terkait dengan ada pelanggaran terhadap prinsip precautionary principle namanya dalam hukum lingkungan itu. Ada prinsip kehati-hatian yang hilang gitu. Padahal mau tidak mau kan setiap usaha itu pasti akan berdampak terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau menurut saya walaupun dia tidak wajib izin lingkungan, tapi ada syarat yang lain itu, tapi kayaknya kurang gitu, kurang mantep di lingkungan hidup itu. Karena memang itu yang sangat susah, karena nyusun AMDAL itu uangnya juga banyak gitu. Bagi pengusaha itu berat gitu, karena pengusaha kan selalu mikirnya adalah human is regional maximizer, dia selalu ingin memaksimasi keuntungannya. Kalau bisa seefisien mungkin biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Itu dari state capture corruption tadi itu. Saya lihat istilahnya itu udah terjadi lama itu, bukan hanya di dalam undang-undang Cipta Kerja ini, banyak sekali undang-undang yang muncul di situ. Kalau Mbak Ambar baca misalkan undang-undang minerba, undang-undang tentang minyak dan gas bumi, terutama undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi itu pasti ada di situ, pasti nggak mungkin nggak ada gitu. Pesanan, kepentingan anggota DPR sendiri dan sebagainya pasti ada, kalau nggak bisa dinafikan kali itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membatalkan? Jadi begini, kalau dalam perspektif hukum tata negara, proses politik dan hukum di DPR itu selesai. Ketika Presiden menyampaikan pandangannya terakhir dan DPR menyatakan persetujuannya, maka selesai. Tinggal Presiden tanda tangan, atau kalau enggak tanda tangan, 30 hari berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana cara membatalkannya? Satu, kita tunggu political will Pak Jokowi untuk mengeluarkan perpu.
Sama seperti Pak SBY tahun 2014 mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 untuk membatalkan atau untuk mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 ketika pilkada diserahkan ke DPRD. Atau kalau Pak Jokowi nggak mau mengeluarkan Perpu, kita tunggu beliau mengajukan RUU tentang perubahan atau pencabutan ini ke DPR. Apakah ini mungkin? Saya kok ragu gitu yang ini. Karena ini sekali seperti Mas Demas bilang, ini programnya Pak Jokowi dari sebelum. Karena Pak Jokowi tahu masalahnya, maka inilah masalahnya. Walaupun masih bisa diperdebatkan bahwa materi muatannya banyak yang bermasalah, tapi beliau ingin memangkas. Saya sangat setuju dalam aspek itu. Kemudian yang kedua, caranya di samping kita menunggu political will, good political will dari Pak Jokowi sebagai presiden kita bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi setelah dia diundangkan dalam lembaran negara. Kan MK bisa membatalkan semuanya kalau seluruh materi bermasalah. Atau secara formil misalkan menurut MK itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 kan bisa dibatalkan oleh MK. Atau mungkin materi muatan. Dan saya yakin undang-undang ini banyak akan diajukan permohonan judicial review. Karena terlalu banyak orang yang istilahnya itu merasa kerugian konstitusionalnya dirampas oleh adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita bisa bahas panjang lebar tuh karena banyak klasternya itu. Benar. Mungkin itu dari saya. Oke, ada dari pertanyaan dari Surabaya, dari Mas Adi. Seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menaungi beberapa klaster, tetapi kenapa pembahasannya terlihat begitu cepat? Oke, begitu cepat, dan bukankah negara ini berdasar atas kedaulatan rakyat, tetapi pada intinya rakyat tidak berdaulat, tetapi masih saja tetap disahkan. Tanggapannya, saya mau ke Mas Demas. Oke. Pertanyaannya bisa diulangi putus-putus, Bu Amber. Singkat saja. Oke. Pertanyaannya, negara ini kan berdiri di atas daulat rakyat, tetapi pada intinya rakyat itu tidak berdaulat. Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana pandangannya Mas Demas? Ya, jadi ya betul memang karena sebenarnya kenapa kemudian negara Indonesia memutuskan menjadi negara republik? Ya karena memang atas dasar kedaulatan itu. Ya, negara Indonesia itu dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan monarki, kerajaan dan sebagainya, tidak. Tapi memang berangkat dari adanya rakyat, kemudian mereka menyepakati membentuk satu negara yang disepakati juga, kemudian sistemnya adalah republik. Nah, kemudian kedaulatan rakyat ini juga tidak kemudian bisa dilaksanakan secara langsung tanpa ada proses politik juga. Nah, maka membentuklah satu lembaga yang menjadi cerminan kedaulatan rakyat adalah DPR MPR tadi. Bahwasanya mereka adalah representatif atas kedaulatan rakyat. Ya, mereka adalah orang yang dipilih sepanjang 5 tahun sekali dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ketika misalnya DPR membuat peraturan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi, ya maka negara Indonesia sebagai negara yang demokratis secara hukum sudah banyak cara-cara penyelesaiannya, ada alurnya. Dan Mahkamah Konstitusi tadi yang sudah saya sebutkan dan sudah dijelaskan secara rigid oleh Mas Sofyan, Dr. Sofyan, itu sudah cukup jelas, ada kanalisasi, penyelesaiannya ada. Ketika rakyat menganggap, loh ini kok DPR tidak sesuai dengan harapan saya, padahal mereka menjalankan amanat tugas sesuai harapan rakyat, artinya begitu. Lalu bagaimana ketika mereka tidak begitu? Maka proses hukum yang pertama adalah ya ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah sanksi politiknya. Sanksi politiknya apa? Ya tidak usah dipilih lagi di masa mendatang, kan kira-kira begitu. Sekarang semua sudah terbuka kok, siapa yang setuju, siapa yang tidak, mereka sudah tahu semua. Nah, tapi kembali lagi ke komposisi Undang-Undang Cipta Kerja, saya sepaham dengan Dr. Sofyan, artinya tidak semua produk di semua pasal di Undang-Undang Omnibus Law ini yang bertentangan loh. Contohnya misalnya
visi misi dalam pemangkasan percepatan investasi pembangunan negara ke depan, saya setuju. Kenapa? Karena memang kita perlu percepatan perizinan investasi memang, tapi kemudian tidak mengorbankan, ada pasal-pasal yang mengorbankan, kira-kira begitu. Nah, kalau menurut pembicaraan antara eksekutif dan legislatif, ada pasal selundupan, kira-kira begitu. Nah, ini yang paling tidak saya suka. Karena kenapa? Kalau kita kemudian membebankan ini, saya paham ya, dari padat modal ke padat karya, artinya daripada banyak pengangguran, lebih baik kita permudah regulasi sehingga pengangguran yang levelnya karena jenjang pendidikan yang rendah dan sebagainya bisa masuk menjadi pekerja kasar dan manufaktur yang lain, kira-kira begitu. Tapi kemudian ketika kita menjual murah tenaga angkatan kerja kita, itu kan juga terlalu berlebihan juga. Walaupun itu dilema juga. Jadi kalau saya mengutip dari kata-kata buku dari Tan Malaka itu kan, masa kita mau menjadi pembantu di negeri sendiri gitu kan. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kira-kira begitu. Filosofi yang harus dimaknai kan itu. Ya, oke. Mas Dr. Sofyan, tadi di awal, ini kan sesi terakhir sebelum kita berpisah, tetapi saya masih penasaran ini ya dari statement Mas Dr. Sofyan di awal. Ada semacam resentralisasi urusan pemerintahan yang kelewat batas. Tanggapannya? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya yang kurang disorot gitu ya, oleh pendemo, oleh siapapun itu, termasuk oleh pemerintah daerah atau termasuk akademisi. Saya dengar di koran atau di berita juga tidak terlalu banyak yang mempermasalahkan resentralisasi. Ini sekali lagi sangat disayangkan kok menurut saya. Karena sekali lagi konstitusi kita itu sudah menjamin bahwa daerah itu otonom. Otonom itu berarti daerah diberikan kemandirian, kebebasan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan. Bahkan konstitusi itu menjanjikan loh, otonomi yang diberikan ke daerah itu adalah otonomi yang seluas-luasnya. Tentu kita tetap dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi itu bukan kemerdekaan, tapi sebatas kemandirian. Namun demikian bukan berarti bahwa pemerintah pusat itu bisa menarik secara bebas kewenangan yang sudah diberikan ke daerah. Ini yang saya lihat ini, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum ini juga sudah ada Mbak Ambar ya. Kalau Mbak pernah mengikuti gitu ya, misalkan di klaster pendidikan di urusan pemerintahan, klaster misalkan di bidang kelistrikan, itu pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemprov Jatim pernah mengajukan judicial review terhadap pembagian urusan di bidang panas bumi. Tapi tetap ini juga saya sayangkan itu ketika MK mengeluarkan putusan itu menyatakan itu tidak bertentangan dengan konstitusi, itu loh yang saya sayangkan. Kenapa demikian? MK tetap berdasar pasal 18 ayat 5 itu ada pengecualian, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut undang-undang. Jadi undang-undang dasar kita juga tidak istilahnya tidak secara tegas mana pembagian urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, mana yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Ini masalah dalam sistem ketatanegaraan kita yang harus kita cari solusi hukumnya. Bagi teman-teman yang mau disertasi ini bagus banget untuk melakukan penelitian terkait dengan ini. Walaupun susah gitu, saya yakin susah. Saya pun kalau itu butuh kontemplasi yang tinggi. Mungkin Mas Demas mau change disertasinya. jadi masalahnya di situ, Mbak. Seperti saya pernah catat ini beberapa hal yang diresentralisasi ya. Tadi saya lihat Pak Jokowi juga menyampaikan tidak ada resentralisasi. Tapi kalau berdasarkan draft yang ada, yang pernah saya baca, yang terakhir, yang final itu, banyak sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang meresentralisasi urusan pemerintahan. Contoh, seperti tadi misalkan pemanfaatan ruang perairan pesisir. Kalau dulu berdasarkan Undang-Undang 23 itu menjadi kewenangan provinsi. Sampai 12 mil gitu. Tapi sekarang pemerintah pusat. Kemudian misalkan usaha perikanan, penangkapan ikan, budidaya ikan dan sebagainya, ini yang jenis-jenis ikan itu semua ditarik ke pemerintah pusat.
bidang pertambangan, seluruh izin pertambangan kalau baca Undang-Undang Cipta Kerja itu ditarik ke pemerintah pusat. Saya mengerti ini rasio legisnya itu saya paham. Saya paham rasio legisnya. Mengapa rasio legisnya? Kenapa? Karena daerah itu dilihat gagal dalam mengelola. Tapi kan bukan begitu obatnya kok menurut saya itu. Kegagalan itu bukan begitu cara mengobatinya. Apakah ada jaminan ketika urusan pemerintahan itu ditarik ke pusat menjadi sukses? Kan tidak ada gitu. Dulu misalkan ketika pertambangan dari daerah ditarik ke provinsi, apakah tidak ada problem? Di Jawa Timur ini luasnya luar biasa. Untuk ngurus tambang galian C saja di Pacitan harus izin ke provinsi. Apakah itu nggak kasihan sama rakyatnya gitu? Padahal pemerintah di bawah itu bisa memberikan atau melaksanakan itu. Maka sekali lagi sangat disayangkan gitu. Undang-Undang Cipta Kerja ini terlalu recentralize urusan pemerintahan. Bahkan ada yang lebih menarik Mbak Ambar ya. Kalau Mbak baca misalkan di klaster pemerintahan daerah itu ada pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tapi dihidupkan kembali. Nah, itu kan itu kalau itu benar yang ada di draft yang beredar itu, nah itu kalau menurut saya berarti problem betul gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya selalu berpandangan resentralisasi pemerintahan yang terlalu discretionary itu bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Oke, sebelum saya ke Mas Demas, singkat saja. Berarti apakah mungkin adanya si Omnibus Law ini mengancam kemandirian desa? Kalau desa itu tidak diomnibuskan di situ, tidak masuk di dalam klaster. Saya belum baca, tapi masuk atau tidak saya belum baca. Jadi kewenangan yang 4 terhadap desa itu masih berarti Mbak. Jadi kalau tidak diomnibuskan, itu kan Undang-Undang 6 2014 setahu saya hasil bacaan saya. Mudah-mudahan memang benar bacaan saya ini. Undang-Undang desa itu tidak diomnibuskan kalau tidak salah. Tidak berimbas sama sekali berarti ya. Sehingga kalau tidak diomnibuskan berarti kewenangan desa yang 4 itu tetap kewenangan berskala lokal, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kemudian berdasarkan tugas pembantuan dan sebagainya itu berarti masih tetap. Kalau tidak diomnibuskan. Oke, baik. Mas Demas, luar biasa. Aduh, berbicara masalah Omnibus Law ini ya, banyak polemik, banyak pro dan kontra. Saya ingin melihat dari perspektif Mas Demas sebelum kita berpisah. Tepatkah Omnibus Law ini diberlakukan saat ini? Dikala kita sedang menghadapi pandemi, di saat ekonomi juga menghadapi resesi ekonomi, gimana Mas? Ya, jadi Omnibus Law ini diberlakukan di masa pandemi atau tidak, bagi saya kemudian walaupun tidak di masa pandemi ini akan menjadi berat. Walaupun di masa pandemi pun akan memperberat kondisi juga sebenarnya. Tapi banyak pendapat mengatakan ini adalah salah satu win-win solution itu. Kalau tawuran Jogja solutif itu kan, ini solutif. Nah, kenapa? Karena di masa pandemi ini banyak pemutusan hubungan kerja, kemudian angkatan kerja ini cukup besar, pengangguran cukup besar, maka undang-undang ini akan membuka gairah pengusaha untuk membuka lowongan pekerjaan lebih luas lagi. Makanya saya katakan kemudian Undang-Undang 13 2003 saja tentang ketenagakerjaan itu sudah visi misinya sudah padat karya, bukan padat modal. Begitu masuk dalam Omnibus Law ini, itu lebih padat karya lagi gitu. Kira-kira begitu. Bahkan di angka 37%, angkatan kerja itu lulusannya SMP loh. Ini kan ngeri sekali itu kan. Yeah. Hampir 40% itu. Saya pikir sarjana saja yang banyak, ternyata di bawah itu lebih banyak lagi. Nah, tapi saya kemudian tidak menafikan sesuatu yang baik di dalam undang-undang ini. Tujuan untuk menggairahkan investasi di Indonesia, saya sangat setuju sekali. Tapi saya juga tidak setuju ketika kemudian penghapusan jangka waktu pekerja kontrak ini yang sangat
Sangat. Makanya betul, Dr. Sofyan mengatakan ada dua, ada penentuan upah minimum dengan status pekerjaan. Nah, bagi saya pekerja kontrak ini sudah merupakan perbudakan modern di masa kini. Apalagi kemudian kita kena namanya alih daya atau outsourcing, pihak ketiga, atau kita kenal dengan maklar misalnya gitu, maklar pekerjaan, kira-kira begitu. Ini kan cukup berat lagi. Anda bayangkan kita bekerja dengan status kontrak yang tidak dibatasi. Bisa saja kemudian perusahaan nggak mau rugi, ya sudah pekerjakan seumur hidup saja. Begitu usia 58 diputus kontraknya, maka konsekuensinya apa? Tidak ada pesangon, tidak ada tunjangan dan sebagainya bagi pekerja ini. Maka masa bakti dia selama puluhan tahun tidak akan ada harganya. Nah, pekerjaan kontrak ini sebenarnya adalah pengangguran berkamuflase, kira-kira begitu. Kita dikontrak 2 tahun. Indonesia kemudian 2 tahun ini pengangguran berkurang. Tapi di 2 tahun kemudian tiba-tiba meledak karena pemutusan hubungan kontrak sudah selesai. Maaf, pekerjaan kontrak selesai. Nah, ini kan akan menjadi ledakan pengangguran berikutnya. Ya. Nah, jadi ini yang bagi saya kemudian ini sepertinya poin-poin ini yang harus diajukan di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan sih ada jalan menuju ke sana dan MK juga bisa mengakomodir itu. Baik, 1 jam sudah kita bersama. Rasanya memang kurang sekali membahas undang-undang kontroversial karena memang kali pertama Indonesia ya membuat apa ya semacam bukan shortcut sebenarnya, tapi memang ya pro dan kontra wajar ya, Mas Dr. Sofyan ya. Tetapi memang suarakan aspirasi kita tanpa adanya anarki. Oke, terakhir saya ingin meminta closing statement yang pertama dari Mas Dr. Sofyan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya perlu tekankan bahwa tidak semua norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu buruk. Banyak hal yang baik. Yang saya bisa contohkan ada beberapa. Salah satunya misalkan kalau kita lihat misalkan pengintegrasian ruang laut dan darat. Ide brilian Pak menurut saya. Itu bagus banget ini. Dari dulu itu masalah gitu. Kemudian di klaster-klaster yang lain termasuk pemangkasan jenis izin, saya sangat setuju. Tapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak masalah. Banyak norma-norma yang menimbulkan perdebatan. Bahkan sangat condong atau lebih mengarah kepada ada kerugian bagi rakyat kecil gitu. Sedangkan bagi pengusaha pasti menguntungkan gitu. Nah, ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mungkin ke depannya bisa diperbaiki. Tapi sekali lagi udah kadung disahkan harus diundangkan gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada baiknya, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa ada memang hal-hal buruk yang ada di dalam norma itu yang kurang baik dalam norma itu. Nah, bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan kepentingannya, gunakan jalur konstitusional. Jangan anarkis, boleh protes tapi jangan anarkis. Jadi jalur konstitusional yang sudah diberikan oleh konstitusi kita itu judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jalur konstitusional yang lain tunggu 2024, jangan pilih anggota-anggota DPR yang sekarang. Itu caranya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ambar. Terima kasih Mas Dr. Sofyan. Mas Demas, silakan. Suaranya saya tidak bisa mendengar, Mas Demas. Bisa didengar? Oke, bisa. Oke. Tadi sudah disapu bersih sebenarnya oleh Dr. Sofyan statementnya, closing statementnya. Saya menambahkan sedikit saja, artinya betul ini kita baru pertama kali melaksanakan ini, walaupun di Eropa sebenarnya sudah. Harapan saya sebenarnya yang paling penting adalah kemudian mungkin harusnya ada perubahan di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai bagaimana apakah kemudian sama atau ada mekanisme yang berbeda ketika kita akan membentuk
produk hukum yang sifatnya omnibus. Itu yang paling penting. Karena ketika dijalankan dengan metode yang ini, itu sepertinya kok banyak kekurangan. Karena tim ahli ini akan bekerja sangat berat sekali, karena akan mengelaborasi puluhan undang-undang dan ratusan pasal di dalam undang-undang tersebut. Sehingga ketika ada regulasi tertentu, tahap-tahap yang lebih sempurna lagi untuk membentuk undang-undang yang sifatnya omnibus law ini. Sehingga harapan saya kemudian produk yang kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana untuk menyikapi hari ini. Ya kemudian kalau kemudian ini, kalau aksi nasionalnya sudah tanggal 9 kemarin, mahasiswa dan buruh itu, ya saya pikir betul ketika Dr. Sofyan mengatakan ya gunakan jalur konstitusional lah, gitu lah. Kemudian kebetulan mungkin Banyuwangi tanggal 12 besok. Nah, saya pikir ya mungkin jalanan itu adalah salah satu cara ya, tapi cara yang terbaik adalah memang betul kita harus menggunakan jalur konstitusional. Mungkin mahasiswa dan beberapa banyak akademisi yang sudah melakukan petisi itu, silahkan gunakan jalur konstitusional itu. Mahkamah Konstitusi akan siap menampung itu. Ya walaupun pesimis ataupun optimis itu persoalan lain. Yang penting kita coba dulu kan, kira-kira begitu. Karena ketika nanti diajukan ke MK, toh juga tidak semua kan nantinya harus dirubah. Jadi cukup-cukup yang kita anggap kemudian ini bertentangan gitu. Jadi itu menurut saya ya yang bisa kita lakukan, karena kalau hal-hal yang harus kita tunggu sepertinya waktunya terlalu lama. Jalur konstitusional tadi melalui Mahkamah Konstitusi itu yang satu-satunya yang kita bisa harapkan untuk menyelesaikan persoalan ini sebenarnya di dalam pasal-pasal yang problem di dalam Omnibus Law itu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Dr. Sofyan, terima kasih ilmunya. Terima kasih banyak sekali bagi kita. Salam untuk keluarga di Surabaya. Terima kasih Mas Dr. Kandidat Demas Brian. Salam hormat saya untuk keluarga di Banyuwangi. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih juga. Sukses buat Tunira. Amin, amin. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih untuk para peserta yang bergabung di Jamuan Ratu Adil. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan tema atau topik yang berbeda pastinya. Saya Dewi Ambarwati, pamit mundur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.